Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran geografi, pembahasan soal-soal geografi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang latihan soal geografi UTBK SBMPTN tahun 2002 untuk materi lingkup kajian geografi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Perbedaan suhu udara di kota Bogor dan Jakarta yang disebabkan perbedaan ketinggian dapat dikaji dengan menggunakan konsep 1 jarak, 2 diferensiasi area, 3 lokasi, 4 pola keruangan. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu yang benar gitu ya. Nah, konsep geografi yang berkaitan dengan perbedaan ketinggian suatu tempat terdiri dari 1, yaitu lokasi. Adalah konsep utama yang akan digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer. Konsep lokasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk yang kedua yaitu jarak, yaitu panjang antara 2 tempat. Konsep jarak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Yang ketiga, diferensiasi area, yaitu daerah-daerah yang terdapat di muka bumi berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi wilayah. Sebab aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar wilayah desa cenderung homogen. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pernyataannya ini benar tetapi alasannya salah. Nah, kenapa pernyataan yang pertama ini benar? Karena tanah di kota akan lebih mahal karena mempunyai potensi pemanfaatan yang bervariasi, sehingga akan berpotensi memberikan nilai ekonomi yang besar. Sedangkan untuk pernyataan yang kedua, atau alasannya ini kenapa salah, karena penggunaan lahan di perkotaan cenderung bervariasi, karena pemilik lahan akan menggunakan lahannya untuk dibangun tempat usaha yang diinginkan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Manado berkaitan dengan daerah hutan di wilayah hulu yang sudah gundul. Prinsip geografi yang diterapkan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah A. Distribusi, B. Korologi, C. Interrelasi, D. Korelasi, atau E. Deskripsi. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pada soal terdapat kata berkaitan dan di soal juga dijelaskan penyebab longsor dan mengkaitkannya dengan wilayah hulu yang sudah gundul. Wilayah hulu yang gundul mengakibatkan longsor, maka prinsip geografi yang tepat adalah interrelasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Prinsip geografi yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena pedesaan Kabupaten Sindereng Rapang yang menghasilkan beras untuk memenuhi penduduk perkotaan di wilayah Sulawesi Selatan adalah 1. Interrelasi, 2. Deskripsi, 3. Distribusi, 4. Kronologi. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi opsi 1 dan 3 itu yang benar gitu ya. Nah, ingat prinsip geografi, dis ika, disnya adalah distribusi atau penyebaran, desnya adalah deskripsi, penjelasan berupa teori, gambar, atau grafik tentang suatu fenomena atau gejala alam. Interrelasi menunjukkan hubungan antar gejala atau fenomena suatu objek geografi. Terakhir adalah korologi, yaitu perpaduan semua prinsip. Adanya fenomena pedesaan Kabupaten Sindereng Rapang yang menghasilkan beras untuk memenuhi
penduduk perkotaan di Sulawesi Selatan menggunakan prinsip persebaran atau distribusi dan interrelasi. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan nomor 3, yaitu opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perbedaan mendasar dari ilmu geografi dengan ilmu lainnya adalah dalam melakukan analisa. Geografi menganalisa fenomena geosfer menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan geografi yang dimaksud adalah 1. Keruangan, 2. Ekologi, 3. Region, 4. Menyeluruh dan fungsional. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ini yang benar gitu. Nah, pendekatan yang digunakan untuk menganalisa fenomena geosfer yaitu yang pertama keruangan atau spasial, kedua kelingkungan atau ekologi, dan yang ketiga kewilayahan region. Jadi pernyataan yang mengatakan opsi 1, 2, dan 3 itu benar, itu yang paling tepat, yaitu opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Gunung Merapi meletus mengakibatkan banyak desa tertutup pasir. Masyarakat yang tinggal di lereng dan kaki Gunung Merapi menyelamatkan diri dan mengungsi di berbagai lokasi tempat penampungan yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Prinsip geografi yang diterapkan dalam pemaparan berita tersebut adalah A. Pendataan, B. Deskripsi, C. Korologi, D. Distribusi, atau E. Interrelasi. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi soal tersebut mencakup 3 prinsip yang ada, yaitu deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Pemaparan berita tersebut menggunakan prinsip korologi. Nah, korologi sendiri adalah prinsip yang menggabungkan semua prinsip dari distribusi, deskripsi, dan interrelasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perkembangan pemikiran geografi menyebabkan adanya perbedaan pemahaman. Dalam tulisan yang berjudul Genre de Vie menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang aktif, dalam batas tertentu manusia dapat menguasai alam. Sebagai contoh, manusia dapat mengendalikan arah aliran air menuju areal persawahan. Pandangan geografi tersebut merupakan faham A. Determinisme, B. Modernisme, C. Posibilis, D. Voluntarisme, atau E. Positivisme. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi ingat kata kunci pada materi bab 1 gitu ya, yaitu pos LBE, yaitu posibilis. Manusia pada batas tertentu dapat menguasai atau mengendalikan alam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu prinsip geografis adalah prinsip korologi yang mengkaji gejala, fakta peristiwa dengan memperhatikan penyebaran interrelasi dan interaksi dalam ruang. Sebab geografi mendeskripsikan secara sistematis dan rasional suatu permukaan bumi dengan menganalisis interaksi antara lingkungan alamiah dan non-alamiah. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, tapi keduanya nggak berhubungan. Nah, pernyataan benar dan alasan benar namun tidak memiliki hubungan sebab akibat karena pernyataan pada alasan menjelaskan definisi geografi. Itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Manusia pada beberapa hal saat ini masih tergantung pada kondisi alam. Kondisi ketergantungan manusia terhadap kondisi alam terbukti pada pernyataan berikut. Yang pertama, pemukiman penduduk pedesaan mendekati alur sungai dan berada pada lembah. Kedua, daerah dengan kemiringan tinggi cocok untuk dikembangkan berbagai jenis tanaman budidaya skala besar. 3, penduduk dengan topografi karst lebih banyak yang bekerja sebagai imigran dan TKI. 4. Usaha ekstensifikasi banyak terdapat di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi hanya opsi yang pertama dan ketiga yang benar. Nah, pernyataan nomor 2 dan 4 tidak sesuai. Sedangkan pertanyaan
Nah, pernyataan nomor 1 dan nomor 3 merupakan bukti bahwa manusia masih bergantung pada kondisi alam. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Hubungan antar fenomena geografi yang paling cocok dikaji dengan prinsip interrelasi adalah A. Tekanan udara dengan kecepatan angin, B. Curah hujan dengan kesuburan tanah, C. Kecepatan angin dengan daya tahan tumbuhan, D. Temperatur udara dengan vegetasi hutan, atau E. Radiasi matahari dengan kehidupan manusia. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi ingat kata relasi yang berarti hubungan. Interrelasi merupakan hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain dalam suatu ruang, wilayah beserta ekosistem bawah permukaan tanah dan di atas permukaan tanah. Fenomena yang terjadi tidak mungkin terjadi tanpa sebab dan berkaitan dengan fenomena yang lain. Berdasarkan pilihan jawaban dari soal nomor 5, maka jawaban yang tepat adalah tekanan udara dan kecepatan angin. Karena kecepatan angin dipengaruhi oleh besarnya tekanan udara. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Kajian perbandingan antara wilayah bebatuan gamping di Maros, Sulawesi dan di Gunung Sewu, Jawa dilakukan berdasarkan konsep 1. Pola keruangan, 2. Diferensiasi area, 3. Keterkaitan ruangan, 4. Morfologi wilayah. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi hanya opsi 2 dan 4 yang benar. Nah, pola keruangan ini berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena sosial. Yang pertama adalah diferensiasi area. Setiap wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan dengan wilayah yang lain. Yang kedua yaitu keterkaitan ruang, berkaitan dengan saling keterkaitan antar wilayah. 3. Morfologi wilayah, berkaitan dengan bentuk dan lahannya. Kajian perbandingan antara wilayah bebatuan gamping di Maros, Sulawesi dan di Gunung Sewu, Jawa dilakukan berdasarkan konsep diferensiasi area dan morfologi wilayah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kajian geografi terhadap berbagai gejala atau kenampakan di atas muka bumi adalah atas dasar A. Persebarannya, B. Jumlahnya, C. Frekuensinya, D. Intensitasnya, atau E. Luasnya. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi kajian geografi terhadap berbagai gejala atau kenampakan di atas muka bumi adalah atas dasar lokasi, persebaran, dan interaksinya seperti apa. Nah, pada pilihan jawaban yang sesuai hanyalah pilihan A, yaitu persebarannya yang tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Fenomena alam dapat dikaji dan dijelaskan karena adanya suatu keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya, seperti terjadinya angin karena adanya perbedaan tekanan udara. Hal tersebut merupakan prinsip A. Persebaran, B. Interrelasi, C. Deskriptif, D. Korologi, atau E. Interaksi. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi perhatikan kalimat di soal ya. Jadi pada soal terdapat kalimat kunci yaitu suatu keterkaitan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada kata keterkaitan atau interaksi atau hubungan, berarti ini adalah contoh prinsip interrelasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Kajian geografi bersifat komprehensif. Konsep dasar yang digunakan dalam kajian geografi ini ialah konsep interaksi, digunakan untuk mendukung dalam 1. Sintesis informasi geografis, 2. Analisis korelasi antar variabel, 3. Analisis hasil interaksi, 4. Pemetaan data tematik. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi semua opsi ini tuh benar gitu ya. Nah, konsep dasar interaksi dapat digunakan untuk mendukung dalam sintesis informasi geografis, analisis korelasi antar variabel, analisis hasil interaksi, dan pemetaan data tematik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15.
Pengembangan kawasan Joglo Semar, Jabodetabek, Meibidang, dan lainnya merupakan pendekatan geografi yang berkaitan dengan analisis A. Asosiasi keruangan, B. Struktur keruangan, C. Proses keruangan, D. Organisasi keruangan, atau E. Sinergi keruangan. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, kawasan Joglo Semar, Jabodetabek, Meibidang, dan yang lainnya merupakan pendekatan geografi yang berkaitan dengan analisis asosiasi keruangan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang A. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.